Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis akan bahas bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dapat Anda ikuti dan lakukan dalam membuat font icon dari SVG. Oke, untuk Anda yang mempunyai sebuah SVG, misalnya SVG file, kemudian Anda ingin membuatnya sebagai icon, maka secara kebanyakan orang sih, maksudnya tapi tidak semua sih ya. Biasanya ketika mereka ingin menggunakan icon dari SVG file, biasanya mereka akan buat seperti ini. Ini contoh di sini penulis memiliki sebuah project ya. Kemudian di sini ada SVG file. Penulis sudah menyertakan sebuah SVG file seperti ini. SVG ini penulis sudah urutkan, kemudian penulis sudah namakan sesuai namanya. Seperti contoh di sini penulis ingin pakai yang ini. Oke. Kebanyakan orang biasa kalau mau pakai SVG, di sini penulis akan copy relative path. Itu biasanya mereka akan pakai misalnya mereka ingin buat EM ya. Oke. Misalnya mereka akan pakai style.background color, kemudian di sini URL, mungkin ya, kebanyakan kayak gini. Ini muncul nggak sih? Oke, ini namanya ya. Coba namanya di sini penulis akan ubah dulu. Terus akan copy, kemudian paste, kemudian rename, misalnya di sini example.svg. Oke. Rename jadi example.svg. Oke, here we go. Kemudian let's to try, and ya di sini harusnya example.svg. Atau misalnya di sini penulis akan buat jadi div. Div, kemudian penulis akan tambahkan width misalnya 24 pixel, kemudian height 24 pixel. Oke, di sini bisa di inspect elemen, kita akan cek SVG nya. Here we go, background, ini harusnya background image ya, karena kita pakai URL background image. Oke, ini harusnya udah tampil sih. Kemudian kita coba pakai ini kalau kita klik. Oke. Atau kita ke relative path. Coba let's go to the asset. Kemudian SVG, kemudian example.svg. Oke, ini udah kebaca ya. Cuma di sini let's to make something like this one. Oke, ini udah kebaca sih. Tapi kenapa tadi pas pakai SS gitu nggak mau ya? Ketika kembali kita pakai kayak gini, kayak udah kebaca ya. Copy aja URL-nya, kemudian tinggal paste di sini. Tidak semua sih, tapi kebanyakan orang pakainya kayak gini. Jadi ketika ada SVG yang mereka ingin buat icon, mereka akan pas seperti ini. Jadi jika mereka punya 2 icon atau 3 icon, misalnya contohnya yang seperti ini, clipboard, kemudian misalnya ada warna orange atau merah, mereka akan buat icon 3 seperti ini, SVG, 3 SVG dengan warna yang berbeda-beda. Dari pengalaman penulis sih beberapa project ada yang kayak gitu sih, walaupun tidak semua ya. Nah, sebenarnya ada cara yang paling sederhana, yaitu kita dapat mengubah icon SVG ini menjadi font icon. Jadi ketika kita ingin mengubah warna misalnya, kita hanya perlu pakai dengan font color. Kita hanya perlu mengubahnya dengan color. Kalau untuk SVG gini nggak bisa color ya. Kita perlu untuk mengubahnya di di SVG-nya. Kita nggak bisa dari style seperti ini. Ini salah satu, kalau dari penulis ya, salah satu kekurangan dari kalau kita langsung pakai SVG seperti ini. Dan mungkin ada kekurangan lain. Nah, sekarang penulis ingin menjelaskan bagaimana cara untuk create icon dari SVG ini ke font icon. Jadi ya kita dapat mengubahnya dinamis, entar dari lebar, ukurannya, kemudian warnanya, ada seperti itu. Anggapan di sini Anda telah menyiapkan beberapa SVG ya. Di sini penulis telah memiliki beberapa SVG. Penulis sudah menamakan SVG ini. Dan perlu diperhatikan, pastikan Anda membuat urutan seperti ini. Ketika ada urutan baru, pastikan Anda menambahkan di bawahnya. Misalnya 10, 11, 12 dan seterusnya. Ini akan memudahkan Anda untuk mapping, untuk semacam code-nya ya, entity apa itu namanya itu, pokoknya itulah, nanti dijelaskan ya di before-nya, kontennya. Ini example SVG penulis akan hapus.
Nah sekarang di sini penulis akan buat sebuah style ya. Jadi di sini ada style. Kemudian di sini penulis akan tambah sebuah style, misalnya di src penulis akan new file, misalnya icon.css. Oke, untuk anda yang pakai CSS juga nggak apa-apa sih. Untuk anda yang pakai React juga nggak apa-apa. Di sini kebetulan penulis projectnya Angular ya. Kemudian di sini penulis akan import di sini. Oke, add import icon. Oke. Nah, sekarang icon sudah ke import, icon sudah kebentuk. Langkah selanjutnya di sini kita bisa pergi ke SVG folder, ke Reveal in Explorer. Di sini penulis ada tempatkan di sini ya. Oke. Jadi di sini penulis akan pergi ke browser. Kemudian di sini penulis akan pergi ke iCommon. Jadi iCommon ini yang digunakan untuk nge-generate SVG ke font icon. Jadi pastikan Anda telah menyiapkan file SVG Anda. Oke, di sini penulis akan di select all, kemudian remove set. Kemudian di sini penulis akan import baru. Oke, atau penulis bisa open yang tadi di Explorer. Oke, kemudian penulis tinggal klik, kemudian open, drag and drop di nah ya, new icon ya. Oke, penulis buat new project, kemudian let's just try add this into this one. Oke. Import. Ini ketambahnya di bawah sini lagi ya. Jadi banyak sih. Oke, di sini penulis akan buka browser baru ya. iCommon. Oke. Nah, kalau buka browser baru dia akan tampaknya seperti ini. Kemudian Anda bisa klik yang iCommon app. Saya tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai ya. Oke. Kemudian di sini misalnya import icon, cobalah. Import icon, kemudian di sini penulis ada di workspace, kemudian tutorial, kemudian Angular upload, kemudian src, kemudian asset, kemudian SVG. Nah, ini adalah SVG penulis ya. Penulis tinggal mark all, kemudian open. Nah, sekarang ikonnya telah ketambah seperti ini. Jika sudah ketambah seperti ini sebenarnya Anda bisa edit sih ya. Anda bisa edit, Anda bisa hapus seperti itu. Cuma di sini penulis silakan edit, penulis akan biarkan icon seperti ini. Langkah selanjutnya silakan select all. Oke, atau Anda bisa klik secara manual juga bisa. Setelah select all, Anda bisa tinggal klik yang bagian bawah, ada namanya generate font. Setelah mengklik generate font, Anda bisa lihat sekarang fontnya telah kebentuk. Ini adalah code-nya ya, yang dapat Anda gunakan. Oke. Ini kenapa penulis sengaja tadi kasih berurutan ya. Jadi Anda bisa lihat urutannya 0, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ketika ada tambah baru pasti akan ketambah di bawah sini. Dan perlu diperhatikan di sini Anda juga bisa preference, kemudian Anda bisa masukkan nama icon yang Anda inginkan. Contoh di sini nama icon penulis adalah, nama font penulis adalah custom font, custom icon misalnya. Jadi nanti fontnya akan di-generate dengan nama custom icon. Seperti ini, custom icon. Oke. Setelah itu untuk prefixnya ini sebenarnya nggak perlu sih. Tapi jika Anda ingin buat seperti ini, misalnya custom icon atau nama apapun yang Anda inginkan, Anda bisa masukkan di sini. Karena nanti kita akan buat prefix kita sendiri sih. Atau di sini biarkan aja masukkan CI custom icon atau nama yang Anda inginkan. Jadi nanti akan seperti font awesome ya. Di sini kenapa penulis pakai CI? Jadi nanti ada kayak gini. Bentuknya itu nanti kayak, kalau mau pakai icon ini nanti bentuknya kayak CI custom icon solid untuk yang solid. Kemudian custom icon misalnya tadi clipboard. Oke, clipboard misalnya. Atau kalau regular CAR kayak font awesome lah ya. Tapi font awesome udah pro ya. Ini cuma hanya kita ingin buat icon untuk punya kita sendiri, jadi kita tidak perlu menggunakan icon-icon yang memang tidak perlu. Seperti contoh jika Anda punya font awesome ya, Anda pakai font awesome, kemudian yang Anda hanya pakai itu cuma icon trash, icon tempat sampah, dan icon plus.
Tapi secara default banyak icon yang sudah ke-import ke project Anda, dan itu sayang aja sih. Walaupun nggak terlalu banyak ukuran sih yang dipakai, tapi ya sangat disayangkan. Karena banyak file, banyak icon yang tidak digunakan, padahal Anda cuma hanya pakai 2 icon aja. Dan dengan membuat seperti ini, Anda tidak perlu untuk menggunakan banyak icon, Anda hanya perlu untuk menambahkan icon yang memang ingin Anda gunakan. Kayak seperti contoh clipboard, kemudian CIR, clipboard, seperti ini. Jadi Anda bisa grouping sesuai dengan grup yang Anda inginkan. Ini adalah kelas prefixnya, yaitu CI. Yang prefix ini. Oke. Jika sudah, sekarang bisa tutup, kemudian Anda bisa lihat klik download. Nah, setelah download, sekarang custom icon sudah terdownload ya. Anda bisa klik kanan, kemudian show in Finder, misalnya, atau show in Explorer untuk punya Anda. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Kemudian Anda bisa ekstrak aja. Klik 2 kali untuk Mac, atau klik kanan ekstrak untuk Windows. Dan Anda akan mendapatkan icon seperti ini. Di sini yang perlu diambil adalah, yang pertama adalah fontnya. Font ini Anda bisa copy. Oke, copy misalnya. Di sini perlu usahakan copy, kemudian pastikan ke project Anda. Jadi pergi ke Visual Studio Code. Oke. Kemudian di sini perlu usahakan buat sebuah aset namanya fonts. Kemudian perlu usahakan buat folder namanya icon. Kemudian perlu usahakan pastikan di sini. Perlu usahakan refill in Finder, kemudian perlu usahakan pastikan icon penulis di sini. Anda lihat sekarang SVG-nya sudah masuk. Jadi sekarang pada bagian ini bisa biarin aja. Kemudian Anda bisa copy yang HTML ini. Anda bisa, bukan HTML sih, yang style ini. Anda bisa drag, kemudian drop di VS Code Anda atau kode editor yang apapun yang Anda inginkan. Oke, kemudian di sini bisa dilihat bahwa sebenarnya dia udah ngebentuk sih. Untuk yang perlu digunakan, Anda bisa lihat seperti ini. Ini jika Anda ingin pakai dari yang existing ya. Jika Anda ingin buat punya Anda sendiri, contohnya di sini penulis ingin buat custom icon ya, punya penulis sendiri. Penulis hanya perlu copy dari yang sini, dari line 26 sampai yang paling atas. Oke, kemudian yang style ini penulis akan close. Kemudian penulis akan pergi ke icon.css, kemudian penulis akan paste di sini. Nah, jika sudah, sekarang tinggal copy relative path yang icon ini. Klik kanan, copy relative path, atau control klik ya untuk Mac. Kemudian copy relative path, kemudian bisa paste di sini. Oke, sekarang untuk yang asetnya bisa dibiarin, kemudian bisa dihapus yang src-nya. Sekarang tinggal copy dari icon. Come on, kenapa komennya muncul kayak gitu ya? Kayak mengganggu sekali gitu. Oke, kemudian replace semua yang ada fontnya ke seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil import untuk icon-iconnya. Ini adalah nama fontnya, font custom icon. Sesuai dengan yang tadi telah kita masukkan tadi di sini. Di setting tadi. Bukan yang ini ya. Tapi yang satunya yang ini. Yang di sini tadi ya, custom icon. Nama fontnya. Oke, ini ada error. Di sini asetnya mungkin karena perlu pakai begini ya. Coba pakai titik di depannya, kemudian kita save, kemudian lihat kembali. Oke, sekarang udah nggak error ya. Oke, artinya memang harus pakai titik ya. Nah, sekarang untuk yang custom icon sudah ke import seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal define kelasnya. Seperti contoh di sini perlu ingin define kelasnya seperti tadi, PIS atau CIS atau custom icon solid. Jadi sebenarnya di font awesome itu ada beberapa jenis font ya. Ada solid itu yang misalnya contoh kayak backgroundnya hitam, yang hitamnya tebal. Kemudian ada yang regular itu cuma kayak misalnya line aja. Kemudian ada yang brands, itu untuk kayak Twitter, Facebook, icon-icon. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi sesuai dengan yang mereka define. Kemudian di sini akan buat custom icon solid. Jadi kalau dilihat dari icon penulis, ini bentuknya hitam semua ya, maksudnya nggak ada yang regular ya. Jadi di sini akan masukkan yang apa namanya nih, masukkan ke solid semua. Nah, kemudian di sini akan buat variabelnya terlebih dahulu, misalnya custom icon solid, kemudian namanya apa, misalnya akan ekstrak ke sini, kemudian ke SVG,
Oke, kemudian akan lihat di sini ini namanya. Misalnya custom icon clipboard list. Oke. Ini jadi nanti angkanya itu dimulai dari yang ini, E900. Jadi E900 ini pun akan pastekan di sini. Bentuknya akan seperti ini ya. Oke. Kemudian ini pun akan paste aja sih. Ini nanti akan sesuai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau Anda urutkan, itu pasti akan seperti ini urutannya. 8, 9. Kalau 10 itu dia 9 ya, 9. Kalau 10 itu dia langsung ke A ya. A, kemudian B, kemudian C. Ini penulisannya untuk tutorial aja. D, E, kemudian F. Sampai ke F dia akan kembali ke 0, tapi yang bagian sini jadi 1, seperti ini sih. Itulah sebabnya kenapa kita harus perlu urutan, mengurutkan. Jadi kita nggak perlu nge-define kelas lagi ketika kita menambahkan icon baru. Kita hanya perlu menambahkannya di bawah sesuai dengan urutannya. Nah, karena di sini kebetulan icon penulis ada 9 ya. Jadi penulis akan sampai di 9. Akan sampai di 8 dimulai dari 0. Nah, sekarang penulis tinggal namakan namanya. Misalnya custom icon user circle misalnya. Kemudian ini ada plus circle. Kemudian ini ada question circle. Kemudian ini ada clock ALT. ALT ini sebenarnya dari font awesome ya. Kalau nggak salah ALT itu alternate. Jadi ada, misalnya kita punya dua clock ya. Clock satu kita ingin jadi primary, jadi kita pakai clock aja. Tapi ketika kita punya clock yang kedua, yang tampilannya berbeda, kita kasih nama ALT atau alternate. Itu sebenarnya sesuai dengan standar codingan yang Anda inginkan. Kemudian clock, kemudian ada map marker, ALT. Ini untuk penamaannya penulis sesuaikan dengan font awesome ya, exclamation circle, kemudian exclamation triangle. Oke, triangle sama CIA ace, kemudian ada slash. Oh ya, ini udah kelebihan tadi nih, astaga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita udah define variabel-variabelnya untuk yang SCSS ya. Nah, setelah kita define variabel-variabelnya, sekarang kita tinggal buat kelasnya. Kelas ini sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Misal contoh di sini pun akan buat kelasnya adalah .ci, kemudian clipboard list. Jadi nanti kalau mau dipakai tinggal pakai .ci, tinggal pakai misalnya div class misalnya ci clipboard list. Jadi kayak gini untuk menggunakan ikonnya. Nah, sekarang di sini tinggal pakai before. Tinggal pakai before. Kemudian kita tinggal masukin kontennya. Kontennya adalah $cis clipboard list seperti ini. Langkah selanjutnya di sini perlu akan copy paste aja untuk menghemat waktu ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian di sini ada CI plus circle. Kemudian di sini ada question circle. Oke, jadi di CIS, CI plus circle. Kemudian di sini ada CI question circle. Kemudian di bawah sini ada clock ALT. CIS, CI, clock, ALT. Kemudian di bawah sini ada map marker ALT. Berarti sini tinggal CIS.ci map marker ALT. Kemudian di bawah sini ada apalagi nih X. Astaga.
exclamation circle. Tinggal list ci exclamation circle. Sini ada exclamation triangle. Kemudian tinggal di sini ci dot exclamation triangle. Kemudian di sini ada CIA. Kemudian di sini ada a slash. Kemudian ci a slash. Oke. Nah, sekarang untuk kelas-kelasnya sudah kita define seperti ini. Ini bisa ditutup aja. Sekarang untuk penggunaannya ini perlu diperhatikan bahwa pastikan Anda mendokumentasi bagaimana cara untuk penggunaan kelasnya, termasuk menyematkan icon gambar dari icon ini, supaya ketika orang ingin menggunakan icon yang kita telah define, mereka dapat melihatnya berdasarkan icon, kemudian mereka tinggal pakai untuk class name-nya. Contoh di sini Pulsa akan coba pakai yang ini aja, yang clipboard sesuai dengan yang telah kita define tadi di sini. Nah, sekarang Pulsa akan pakai em.fas, misalnya custom icon solid atau custom icon seperti ini. List. Sekarang bisa save. Oke. Di sini Pulsa akan copy yang tadi, yang ini jadi example.svg ya. Tadi rename, kemudian di sini satu example.svg. Jadi ini bedanya ketika punya example svg dan icon, font icon seperti ini. Ketika buka browser, oke, sekarang bisa dilihat. Nah, ini adalah font icon yang telah kita define dan ini adalah yang dari svg. Bedanya ialah kalau yang font icon ini ketika kita inspect, kita bisa buat color misalnya orange, dan jadi kita nggak perlu buat svg yang berbeda-beda color, karena dari satu svg seperti ini kita bisa ubah colornya sesuai dengan yang kita inginkan. Kan dia udah dalam bentuk font ya. Anda bisa lihat. Ukurannya pun dapat kita atur, misalnya font size 2 rem seperti ini, atau 3 rem, 4 rem. Jadi kita nggak perlu buat svg yang berbeda-beda ukuran dan berbeda-beda warna. Kita hanya perlu untuk membuat satu svg, kemudian kita buat font dan kita dapat mengaturnya di style untuk ukuran dan warnanya. Oke, langkah terakhir sebelum menutup tutorial ini, untuk yang font ini, Anda bisa menyematkan default font size-nya sih. Misalnya di sini Pulsa ingin font size-nya adalah 2 rem seperti ini. Kemudian color-nya, misalnya color-nya default color-nya adalah hitam, misalnya black. Nah, sekarang ketika kembali, Anda bisa lihat ini adalah default color-nya black dan font size-nya 2 rem. Jadi kalau misalnya kita ingin pakai icon yang lain, kita tinggal ke bawah, kemudian misalnya contoh plus circle. Jadi tinggal pakai ke app komponen, kemudian custom icon solid, kemudian custom icon circle. Ketika kembali, harusnya sekarang kita udah bentuk ini harusnya user circle ya. Ini kayaknya perlu salah namain. Oke, mungkin seperti itu. Karena di sini perlu setelah bahas dari penjelasan itu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dapat Anda ikuti dan lakukan dalam create font icon atau membuat font icon dari SVG. Oke, karena di sini perlu setelah bahas dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.